Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah salat subuh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, suatu kepatutan yang kita, kalimat yang pantas yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sampai saat ini, yang memberikan suatu karunia yang tiada taranya bagi kita. Dan kita sudah sepatutnya tetap senantiasa dalam kesadaran bahwa tujuan dari penciptaan kita adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur Allah merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini kita kembali mencoba untuk menyampaikan suatu tema yang sudah sering kita ulang-ulang, yaitu tentang makna dan hakikat zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga itu. Hadirin jamaah salat subuh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Zakat adalah merupakan tema ataupun materi kajian dan perbincangan yang hangat di tengah-tengah masyarakat Islam. Selain kita mempelajari daripada definisi zakat dan maupun pernak-pernik pengamalannya, sudah seharusnya kita juga paham tentang makna ataupun hakikat daripada zakat itu sendiri, sehingga zakat itu bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita, akan tetapi juga mampu ataupun menjadi suatu kebutuhan bagi kita yang dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 56, Aqimus salata wa atus zakata wa atir rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat dan turutilah, taatlah kepada Rasul, semoga kamu menjadi manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini memberikan penjelasan kepada kita tentang perintah solat, perintah berzakat. Setiap perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita wajib untuk mentaatinya sebagai makhluk ataupun sebagai hamba. Kemudian daripada itu, solat adalah merupakan dimensi ibadah vertikal, yaitu menunjukkan suatu kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hak Allah Subhanahu wa taala yang patut kita sembah. Kemudian zakat adalah merupakan dimensi ibadah yang memiliki dua dimensi. Dimensi vertikal sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ibadah zakat, perintah ibadah zakat adalah memiliki dimensi horizontal, yang yaitu kita mengeluarkan sebagian dari harta kita karena dalamnya ada hak-hak orang lain. Hadirin jamaah salat subuh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Zakat bukanlah sekedar untuk menunaikannya, mengeluarkannya lalu lepaslah kewajiban kita. Akan tetapi dalam aturan zakat ada perintah, ada besaran yang harus kita keluarkan sesuai dengan aturannya. Itulah yang disebut dengan zakat, ibadah maliyah, ibadah harta. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali terdapat 3 daripada makna dan hakikat zakat. Di antaranya yang pertama, zakat yang kita tunaikan sebagai perintah rukun Islam yang ketiga itu adalah pertama adalah mewujudkan totalitas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat juga seseorang yang telah mendapatkan
totalitas cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncullah komitmen kuat, tidak akan menduakannya. Maka dalam kata-katanya dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, zakat mampu menyempurnakan keimanan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meminta dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Esa, Allah tempat meminta, tiada seorang pun yang setara baginya. Seseorang yang telah memiliki derajat yang tinggi sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan rela melepas apa saja yang dia miliki, termasuk harta yang digerundungi oleh setiap manusia dalam kehidupan ini. Kemudian daripada itu, sebagai hakikat ataupun makna zakat yang kedua adalah sebagai ikhtiar kita untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, sifat-sifat yang buruk, yang kotor seperti pelit dan kikir. Maka untuk mengobati penyakit ini adalah hanya dengan membiasakan untuk memberikan harta yang kita miliki untuk menolong orang lain, sebagaimana yang dinarasikan oleh Imam Ghazali, sesuatu yang kita cintai hanya bisa dilepas dengan memaksa berpisah dengannya sehingga menjadi suatu kebiasaan. Dan kita pun tidak boleh khawatir bahwa harta yang kita keluarkan itu berbentuk zakat, sedekah, infak dan apa saja yang kita pergunakan sebagai untuk penolong orang lain akan mengurangi harta kita. Bahkan jika kita mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'an sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala tak ubahnya seperti satu biji yang dapat menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai 100 biji. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan balasannya bagi orang-orang yang dia sukai, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas ilmu pengetahuannya. Hadirin jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, sebagai makna ataupun hakikat yang ketiga daripada ibadah zakat adalah merupakan bahwa zakat yang kita tunaikan adalah merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak diberikannya kepada kita, ada itu berupa nikmat badan kita, jasmani kita, maka untuk mensyukurkannya adalah dengan cara melakukan amal badaniyah seperti melaksanakan ibadah solat, menunaikan atau menjalankan perintah solat dan sejenisnya. Maka demikian pula ada juga nikmat Allah Subhanahu wa taala berbentuk harta, maka cara melakukannya, mensyukurkannya adalah melakukan amal maliyah, yaitu seperti berzakat, bersedekah, berinfak. Hadirin jamaah salat subhanahu Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan penyampaian yang ringkas ini dapat memberikan pemahaman kepada kita tentang ibadah zakat, bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita, tetapi dengan memahami ibadah zakat yang kita tunaikan, kita bisa menjadi insan pribadi yang mulia, insan yang dapat memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya menyampaikan
Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lainnya. Semoga kita senantiasa ikhlas dalam segala amalan ibadah kita, sehingga kita menjadi hambanya yang mulia di sisinya dan sekaligus menjadi hamba yang dicintainya. Semoga dalam penyampaian ke sini dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya, serta menjadikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.